Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wasallam wa ala billah. Pada malam hari ini insyaallah saya akan membawakan materi dari materi mata kuliah jaringan komputer pertemuan 12, yaitu tentang internet, definisi dan tujuan aplikasi internet. Nah, teman-teman, materi pada bab ini berisi penjelasan tentang berbagai macam aplikasi internet yang pada saat ini sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Nah, maka dari itu tujuan materi ini adalah agar kalau untuk dipatukan berarti untuk mahasiswa ya. Kalau untuk kalian ya, untuk para pendengar ini dapat mengetahui macam-macam aplikasi internet dan diharapkan dapat mengoperasikan aplikasi tersebut serta memahami kegunaan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, materi yang akan dibahas ya, kita langsung ke materi ya, itu aplikasi internet. Apa sih aplikasi internet itu? Nah, istilah internet sebenarnya itu lebih merujuk ke penyebutan suatu jaringan ya, bukan aplikasi tertentu. Nah, oleh sebab itu, internet tidak berguna sama sekali jika tidak ada aplikasi yang cocok. Nah, internet memiliki berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk keperluan yang bermacam-macam. Seluruh aplikasi di atas suatu protokol ya. Kata protokol sendiri merujuk ke satu set aturannya yang mengatur bagaimana suatu aplikasi berkomunikasi di dalam jaringan. Nah, sementara aplikasi perangkat lunak yang bekerja di atas suatu protokol disebut dengan aplikasi klien. Nah, di bagian ini kita mempelajari secara singkat aplikasi yang umum digunakan pada internet. Nah, tadi internet sendiri itu sebenarnya bukan bukan aplikasi ya, bukan aplikasi tertentu. Nah, jadi internet sendiri nanti tidak akan berguna tanpa ada aplikasi yang cocok itu. Nah, yang pertama di sini ada World Wide Web atau www ya. www sorry. Tuh, www atau yang akhirnya ini kita sering kali sebut web itu, yang bisa dibilang merupakan aplikasi internet yang paling terkenal. Dia dari sisi teknis ya. Nah, web adalah sistem tempat informasi yang berupa teks, gambar, suara, dan lain-lain dan tersimpan dalam satu server web internet yang diwakilkan dalam bentuk hypertext secara umum. Ini saking terkenal ini ya, orang-orang sering keliru menganggap web itu internet. Padahal beda. Ini tadi dalam bentuk hypertext tadi. Nah, secara umum juga kawan-kawan, informasi di web ini berupa teks dalam bentuk HTML, Hypertext Markup Language. HTML itu ya cuma teks biasa seperti itu. Ya, tampilan web yang tanpa desain itu HTML gitu ya. Kalau di situ kan CSS. Nah, kemudian di situ ada masuk juga bentuk grafis. Di situ bisa kita masukkan JPEG, bisa GIF, bisa PNG, bisa SVG dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada bentuk suara, itu ada format AAC, WAV, ada MP3 juga sebenarnya sudah bisa sekarang juga. Nah, kemudian objek multimedia seperti MIDI, Shockwave, QuickTime Movie, 3D World dan lain-lain itu yang lagi dulu. Kalau sekarang kita kan bisa embed HTML juga ya, seperti itu di web. Biasanya embed dari YouTube kan gitu. Nah, sebuah perangkat lunak web client yang umumnya dikenal dengan sebutan browser bisa digunakan untuk mengakses web. Nah, jadi untuk mengakses web ini itu ada yang namanya browser. Browser itu membaca seluruh web page halaman web ini yang tersimpan di server web dengan menggunakan protokol. Nah, protokolnya ini disebut HTTP. Jadi protokol hypertext itu Hypertext Transfer Protocol, itu HTTP. Nah, itu untuk menjalankan si webnya ini. Nah, untuk saat ini terdapat banyak sekali macam-macam browser. Yang terkenal ya Chrome ya. Ada juga, sebenarnya Chrome itu kan berat. Jadi kadang ada orang ya pakai yang lain ya. Internet Explorer yang sekarang jadi Edge ya, Microsoft Edge. Ada Mozilla, masih Opera juga masih ada. Selain itu ada juga browser yang banyak lah. Ya, browser seperti Tor. Suka pakai Tor siapa? Oke, sebagai dokumen hypertext, dokumen yang terdapat di web ini bisa tuh mempunyai linknya. Jadi bisa nge-link dengan dokumen lainnya
yang tersimpan di server web yang sama maupun berbeda server web. Nah, link ini kan mempermudah kita itu pengguna mengakses web untuk berpindah-pindah dari halaman ke halaman yang lain, serta berkelana dari server ke server yang lain. Nah, jadi enaknya web ini ya itu bisa ngeling-link gitulah ya. Ini salah satu aplikasi internet. Kita lanjut ke electronic mail. Electronic mail atau email atau dalam bahasa kita itu surat elektronik ya. Suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan pengguna internet guna mengirim pesan berupa surat elektronik di internet ya, dan macam-macam. Penggunaan surat ini mempunyai mailbox atau kotak surat elektronik yang disimpan dari satu server atau mail server. Nah, kemudian mailbox sendiri itu punya alamatnya. Alamat mailbox yang berfungsi menjadi tanda pengenal supaya bisa saling berkomunikasi dengan mailbox lain, baik untuk menerima ataupun mengirim pesan. Nah, ketika mendapatkan pesan tersebut akan disimpan terlebih dahulu di mailbox. Pemilik mailbox lalu bisa membagi sewaktu-waktu melihat isinya, bisa membalas pesan, bisa menghapus, bisa menyunting serta mengirim surat baru. Nah, layanan surat ini sendiri sebenarnya bisa terbagi ada bagian-bagian ya teman-teman. Ada dua ya, ada klien, ada web. Nah, biasanya surel berbasis klien ini aktivitas seputar surel itu menggunakan aplikasi klien seperti Thunderbird atau Outlook ya. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan pengguna melakukan sunting-menyunting serta pembacaan surel offline. Dalam istilah bahasa itu luring ya, luring itu offline. Ya, ini perangkat yang tidak terhubung dengan internet. Hal ini bisa menghemat pengeluaran untuk koneksi internet karena koneksi dibutuhkan hanya ketika mengirim dan menerima. Jadi itu ya begitu. Ada surel berbasis klien yang ketika itu cuma kita tulis kalau online diterima secara online, itu kita nge-receive ngenulis itu bisa online. Ada juga yang basis web ya, semua kegiatan seputar surel itu harus dilakukan di situs web tersebut. Karena itu untuk menggunakannya pengguna harus online, atau dalam bahasa Indonesia kita ya jarang sih dengar jaring, dia seringnya jangan online ya, pas tahu online itu apa. Nah, alamat surel dan ISP biasanya berbasis klien, sementara surel berbasis web umumnya disediakan oleh seperti Google Mail, Gmail, dan Yahoo Mail, enggak sih sekarang Outlook lah ya. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya ada yang namanya file transfer. Apa sih file transfer? Nah, file transfer ini merupakan suatu fitur yang membuat pengguna di internet itu bisa mengirim komputer lainnya di internet dan sebaliknya. Jadi transfer data ini disebut file transfer. Nah, kegiatan ini disebut dengan unggah itu ngirim ya, upload, dan unduh menerima itu download. Nah, FTP atau file transfer protocol merupakan standar protokol yang digunakan untuk file transfer. Teman-teman, pada hakikatnya FTP itu digunakan sebagai sarana yang mendukung pertukaran ataupun distribusi suatu file lewat internet. Nah, untuk bisa diakses pengguna internet lain, sebuah halaman web harus terlebih dahulu diunggah ke server web. Nah, ini merupakan contoh dari pemanfaatan FTP. Nah, teman-teman, ada banyak yang sebenarnya harus kita bahas tentang transfer, tapi kita skip dulu. Kita akan lanjut ke remote login. Remote login itu apa sih teman-teman? Remote itu kan artinya jarak jauh itu kan remote. Login itu artinya kan masuk. Jadi kita bisa login secara jarak jauh. Itu merupakan fasilitas yang bisa membuat pengguna internet bisa mengakses suatu komputer atau host dari jarak jauh. Remote menggunakan internet. Nah, dengan remote login ini ya teman-teman, seseorang bisa mengendalikan komputer tanpa harus berada di sekitar komputer tersebut. Nah, ini berarti orang tersebut bisa melakukan pemeliharaan sistem atau maintenance, bisa membuka program, open program, run program, dan sebagainya. Bahkan bisa memasang aplikasi atau program baru di komputer. Nah, ini sudah banyak ya aplikasi-aplikasi seperti ini. Kita lanjut dulu. Telnet. Nah, Telecommunication Network itu adalah protokol yang paling sering dipakai untuk kebutuhan login jarak jauh. Telnet. Pengembangan telnet bisa bertujuan untuk menjadi sebuah metode yang memungkinkan sebuah terminal mengakses sumber daya milik terminal yang lain. Nah,
seperti ya hard apa ya hard disk serta berbagai program yang terpasang pada terminal tersebut ya. Nah, untuk remote login sendiri ini teman-teman, untuk remote login sendiri ini kita untuk aplikasinya banyak sekali teman-teman ya. Kita bisa pakai Team Viewer, tahu saya tuh sering pakai apa ya tuh, saya lupa namanya juga. Itu namanya ada Team Viewer, ada macam-macam ya teman-teman yang bisa kita pakai untuk remote login ini. Salah satunya untuk remote apapun lah. Nah, bahkan untuk remote sendiri kita bahkan tidak harus punya komputer teman-teman untuk bisa remote. Nah, ada beberapa layanan cloud yang menyediakan apa tuh? Biar kata warnet online. Saya juga bingung artinya. Warnet itu kan warung internet. Sedangkan itu kan udah pasti online. Warnet online tuh, jadi intinya nih warnet online ini ada penyedia layanan internet, sebenarnya dia yang kita sewa ini bukan internet tapi komputer ya teman-teman. Kita menyewa komputer tapi di jarak jauh. Ayo itu. Misalkan kita ingin contoh beratnya kalau untuk main game mungkin tidak ini ya. Contoh yang sangat mungkin akan masuk akal ketika kita ingin merender teman-teman. Merender 3D ya. 3D itu kan berat ya teman-teman. Nah, 3D ini bisa kita render. Kita udah ngedit di aplikasi kita. Tapi kita nggak tahu nih mau render gimana. Nah, kita bisa ngerender di menyewa komputer. Kita bisa pilih spesifikasinya. Ya macam-macam, ada yang pakai RTX 3090 atau bahkan sekarang udah ada yang pakai RTX 4090 ya kan. Itu kita jadi menyewa komputer sono. Nah, itu kita meremot teman-teman, meremot komputer sono untuk merender aplikasi kita. Kita lanjut ya teman-teman ke yang berikut, ada IRC atau Internet Relay Chat. Nah, IRC sendiri tuh kita sebut sebagai chat ya, umumnya chat ya. Nah, singkatnya ini merupakan salah satu komunikasi melalui internet berupa barisan tulisan yang kita ketik dalam satu chat. Komunikasi yang terjadi yaitu berupa pertukaran pesan singkat, pertukaran pesan. Nah, ini biasa kita kenal dengan istilah chatting. Orang-orang yang melakukannya disebut chatter. Ya, umumnya ya, cuma kalau mau chattingan ya kita jarang banget tuh ngomong chatter. Chatternya siapa ya? Enggak ya. Chattingan sama siapa? Gitu kan biasanya. Nah, chatter bisa berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus menggunakan chat room, membahas suatu topik itu disebut grup ya, misalkan grup. Topik atau bisa juga melakukan dalam mode private untuk ngobrol berdua. Itu japri jaringan, jalur pribadi, apalah itulah pokoknya ya, jalur jaringan pribadi atau jalur pribadi lah, japri itu. Klien klien IRC sendiri adalah software yang dibutuhkan untuk proses chatting ini. Yaitu MIRC merupakan yang paling umum digunakan untuk melakukannya. Kemudian ada multi user dongwen atau multi user dimension, yaitu yang disingkat MUD, merupakan variasi dari IRC. Nah, seperti IRC yang menyediakan tempat obrolan saja, MUD ini jauh lebih luas dan fleksibel. Bahkan bisa dibilang MUD ini mendekati dunia virtual, yakni dalam setiap user bisa berinteraksi layaknya dunia nyata. Nah, teman-teman, seiring berkembangan kecepatan akses internet yang pesat, berbagai aplikasi chat yang ada pun semakin dikembangkan dan memungkinkan komunikasi ini terjalin tak hanya melalui tulisan tapi juga melalui suara bahkan video teman-teman. Nah, mungkin ada saja dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya buat untuk perbaikan nilai saya, itu perbaikan nilai jaringan komputer. Semoga video ini bisa membantu untuk matkul Jarkom saya mendapatkan nilai A. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.